Terima kasih Pak Dara, yang saya hormati Mas Adi, Pak Todo, Mas Firman, semuanya, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya teman-teman dari media. Pada hari ini atas nama TPN saya ucapkan juga selamat tahun baru kepada Mbak-mbak, Mas, dan semuanya, dan juga keluarga yang ada di rumah, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini adalah 43 hari menuju pemungutan suara. Kita di TPN Ganjar Mahfud sedang sebetulnya bersemangat-semangatnya nih mengisi masa kampanye dengan terus memperkenalkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ke pemilih dimanapun mereka berada. Dan sosok Mas Ganjar dan Prof. Mahfud yang berasal dari keluarga rakyat, mengerti keresahan hidup sebagai rakyat, dan terus berjuang demi kesejahteraan semua. Yang memang begitu apa adanya, tanpa perlu diubah dengan gimmick-gimmick apapun, terlihat dari kesehariannya dan track recordnya yang panjang dan konsisten, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, satset selalu gerak cepat mengatasi masalah, tastes tegas dalam penegakan hukum, tegas anti korupsi. Jadi bismillah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bisa menjadi presiden dan wakil presiden kita semuanya, insya Allah. Ibu, Mbak, dan semua para teman-teman di tengah masa kampanye yang sedang semangat-semangatnya ini, kami sangat prihatin atas insiden penganiayaan 7 orang pendukung Ganjar Mahfud di Boyolali, yang 2 diantaranya umurnya masih sangat muda, yaitu masih 18 tahun, seperti yang tadi diutarakan oleh Mas Kara. Kami sangat berharap mereka bisa segera pulih, kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Di Yogyakarta kami sangat berduka atas insiden meninggalnya seorang pendukung Ganjar Mahfud juga di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan dimudahkan dalam masa sulit ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu Bapak ketahui, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dan kami TPN Ganjar Mahfud berdiri bersama para korban dan keluarga mereka. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat peduli dan memberi perhatian khusus. Kemarin Mas Ganjar sendiri berkomunikasi dengan keluarga korban di Yogyakarta. Malamnya Mas Ganjar bergerak ke rumah sakit di Boyolali untuk menjenguk langsung dan berkomunikasi dengan korban dan keluarganya. Mas Ganjar ingin memastikan bahwa semuanya ditangani dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi ini adalah bentuk tanggung jawab beliau sebagai pemimpin atas kejadian yang dialami pendukungnya. Di sisi lain, ini juga perhatian beliau sebagai manusia biasa yang peduli dengan nasib rakyat. Untuk kami, setiap orang pendukung Ganjar Mahfud adalah anggota keluarga besar Ganjar Mahfud. Tindak kekerasan terhadap satu orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Dan kami sangat serius. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ibu Bapak, TPN percaya bahwa TNI dan seluruh aparat penegak hukum serta alat-alat negara lainnya dapat menjaga netralitasnya seperti yang disampaikan oleh para pimpinannya. Dalam kasus Boyolali, kami mengapresiasi gerak cepat TNI dalam menangani
TPN percaya sekaligus meminta agar TNI menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan memberikan rasa adil bagi korban, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga, kita kawal amanah pesta demokrasi ini supaya, sekali lagi saya sampaikan, bisa berjalan dengan damai, adil, dan bermartabat. Supaya sepanjang prosesnya dan nanti pada akhirnya bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pendukung Ganjar Mahfud untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog yang konstruktif, bukan melalui tindakan kekerasan. Demikianlah Ibu dan Bapak. Setelah ini saya Pak Andika dan lalu Pak Todung dan juga Pak Firman dan juga nanti ditambah oleh Pak Kara untuk menjelaskan dan juga memberikan tambahan atas yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 1, 2, 3. Rekan-rekan sekalian, yang pertama, apresiasi kami yang setinggi-tingginya untuk Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang
melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan. Tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi, bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI. Sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya. Tetapi benar-benar fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi Komandan Batalion, Komandan Kompi dari oknum prajurit yang diduga sebagai tersangka ini harus memastikan, membantu proses penegakan hukum. Misalnya dari pasal-pasal yang akan dikenakan saja. Ini harusnya bisa menjerat seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351. Yaitu tentang penganiayaan, yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP, pasal 170 KUHP, melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana, yaitu mereka-mereka yang ada di sekitar situ, di dalam markas Kompi B ini, yang melihat, mengetahui tindak pidana itu sedang terjadi, tapi tidak melakukan apapun untuk mencegah. Dan ini semua harus dilakukan secara teliti, sehingga semua yang terlibat ini bukan hanya yang melakukan tindak penganiayaan, tetapi juga yang membantu tindak pidana penganiayaan ini terjadi, dan tidak ada yang menghentikan. Nah, kemudian jadi ini yang menurut saya minimal pasal 351 KUHP, junto pasal 170, tapi juga ada pasal 56 KUHP. Dan juga yang jelas kita akan selalu mengingatkan melalui tim hukum dipimpin oleh Mas Todo Mulya Lubis, bahwa memang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97, khususnya pasal 183, ini memungkinkan penggabungan antara gugatan ganti rugi dengan tindak pidananya. Dan kita akan memastikan, tim hukum akan mengingatkan untuk melaporkan ini kepada Ketua Majelis Hakim sebelum nanti auditor pada saat persidangan ya. Auditor ini kalau di peradilan umum adalah jaksa. Sebelum nanti auditor membacakan tuntutan kepada terdakwa. Ini kita pastikan tim hukum akan mengingatkan sehingga kita bisa melaporkan kepada hakim ketua untuk memasukkan ini menjadi sebuah gugatan yang digabungkan antara pidana dengan ganti rugi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita akan kawal, termasuk salah satu kemungkinan adanya pasal tambahan, yaitu pasal 333 KUHP.
yaitu merampas kemerdekaan dengan menyekap, dan apabila yang dirampas kemerdekaan dan disekap ini kemudian luka berat, ini tuntutan hukumannya juga 9 tahun. Jadi ini semua akan dipertimbangkan oleh tim hukum dalam melakukan pembelaan terhadap para korban, sehingga pada saat persidangan dimulai dari penyidikan sampai dilimpahkan berkas ke pengadilan nanti, kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita mulai dari sekarang untuk memastikan pelimpahan berkas dari penyidik, yaitu polisi militer, ke auditor, itu sudah meliputi semua pasal yang menurut tim hukum pantas dikenakan kepada para tersangka. Demikian dari saya sementara. Silakan, Bang Todung. Oke, kawan-kawan sekalian, saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Ya. Kita seharusnya berada di rumah, tapi ya keadaan memaksa kita untuk ada di sini. Nah, tadi Pak Arsyad, Ketua TPN sudah menjelaskan banyak hal mengenai apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan, baik oleh Pak Ganjar maupun oleh tim TPN sendiri. Nah, Pak Andika juga sudah sangat detail masuk pada aspek-aspek hukum, dan mungkin tidak banyak yang saya bisa kemukakan kesempatan ini. Tapi izinkan saya, saudara-saudara sekalian, untuk melihat kasus Boyolali ini dalam perspektif yang lebih prinsipil. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Ya. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan, dan harus ditangani dan dimitigasi impact-nya. Ya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempengaruhi iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah, saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Ya. Dunia itu melihat India, melihat Amerika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Nah, kita sedang di-challenge untuk itu. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted. Ya, pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah. Ya, karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali. Kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin status kita itu melorot ke bawah tentunya. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Ya, jadi ini dalam perspektif yang lebih global saja. Saya ingin mulai dari itu karena tadi Pak Arsyad sudah bicara cukup banyak, Pak Andika juga sudah bicara cukup banyak. Nah, saudara-saudara, peristiwa Boyolali ini harus ditangani secara proporsional. Ya. Baik dari segi pidana, tadi Pak Andika sudah menjelaskan, ya, pasal 351 dan sebagainya. Tapi juga harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Ya. Dan disiplin militer saya nggak akan sebutkan, tapi saya pada awalnya hanya melihat ini dalam perspektif pidana sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang direncanakan, ya. Kalau melihat seperti itu. Dan juga ada faktor omission, tadi disebut oleh Pak Andika, ya, pembiaran, ya, dari mereka yang tidak melakukan sesuatu terhadap penganiayaan ini. Nah, buat saya, penanganan kasus ini yang profesional adalah ujian buat menjaga integritas pemilu dan pilpres kita. Ya. Kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini, termasuk kampanye yang diadakan setiap 5 tahun, itu adalah pesta demokrasi. Pesta di mana rakyat, ya, menikmati haknya yang berdaulat. Ya. Dan
dalam konteks ini kita selalu mengatakan semua pihak mesti menahan diri untuk tidak mengganggu pemilihan. Dan menurut saya itu fair dan itu sangat legitimate, ya, permintaan semacam itu. Karena kapan lagi rakyat bisa menunjukkan kedaulatannya kalau tidak sekali dalam 5 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada pendukung paslon, ada relawan yang hiruk pikuk atau membuat kebisingan di jalan. Nah, ini salah satu alasan yang dikemukakan ya, kenapa ya, kejadian ini terjadi di Boyolali. Karena tidak suka mendengar ya, kebisingan yang diakibatkan oleh suara motor yang begitu besar, begitu mengganggu. Ya saya sih diperingati saja, ya, ditegur saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan brutalitas, jangan ada tindakan-tindakan kekerasan, apapun alasannya. Kalaupun ada sesuatu, tindakan yang mungkin lebih dari itu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, misalnya, itu pun tidak memberikan alasan apapun untuk melakukan penganiayaan. Kita ini kan negara hukum itu, rule of law, gitu, bukan rule by law. Nah, selain negara hukum, siapapun kita ini, sipil, militer, mesti menghormati hukum itu, tunduk pada hukum itu sendiri. Ya. Jadi, saudara-saudara, yang namanya equality before the law, respect for the law, itu prinsip yang tidak bisa kita kompromikan. Nah, dalam konteks ini, karena kita tidak hanya bicara kasus Boyolali sebenarnya, kita masih punya 43 hari lagi ke depan. 43 hari itu bisa dikatakan lama, dan bisa juga pendek waktunya. Kami meminta kepada semua pihak, TNI, polisian, pendukung paslon, dan masyarakat luas untuk menahan diri dan membantu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam pesta demokrasi. Kalau kita ingin menyelamatkan demokrasi, kita kan tidak ingin ada chaos di Republik ini. Nah, tadi Pak Arsyad sudah menjelaskan bahwa Pak Ganjar Pranowo sudah menjenguk korban di rumah sakit, ya, sudah berkomunikasi dengan pihak pimpinan militer, pihak pimpinan TNI, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat pusat. Nah, ini sangat positif dan saya akan dilakukan terus-menerus karena memang komunikasi ini tidak bisa tidak dilakukan. Kami minta penegakan hukum itu dilakukan secara profesional mungkin. Ya. Kami minta tidak ada intimidasi sama sekali pada netralitas ya, aparat, ya, termasuk TNI dan Polri. Kami mengapresiasi tentu semua sikap profesional yang dilakukan. Jadi saudara-saudara, tidak boleh sekali lagi ada intimidasi, ya, apalagi terhadap korban sipil, ya, relawan, ya, pendukung paslon, ya, siapapun itu dan paslon manapun dia. Ya. Dan kayak saya tadi mengatakan bahwa kita percaya pada netralitas aparat, ya, termasuk TNI dan Polri, dan kita tidak mundur dari itu. Tapi kan tentu juga tergantung pada pihak TNI dan Polri untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka itu milik masyarakat, mereka itu pengayom masyarakat, bukan pengayom golongan tertentu, bukan pengayom golongan atau paslon tertentu. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah menyebutkan ada aspek hak asasi manusia di sini. Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi manusia karena ada bab mengenai hak asasi manusia yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kita juga sudah punya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kedua produk, ya, konstitusi dan hukum ini menjamin secara komprehensif antara lain salah satu yang saya ingin kemukakan, the right not to be tortured, hak untuk tidak dianiaya. Itu yang dilanggar pada kesempatan ini. Ya. Kedua, ada the right to free and fair trial, ya. Hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas, ya, dan fair. Nah, mudah-mudahan proses hukum ini bisa melihat ini secara jernih dan bisa menghormati prinsip, ya, bahwa tidak ada seseorang pun yang boleh dianiaya,
dan dia mendapatkan proses peradilan yang fair dalam proses ini. Dan hukumannya bisa dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, saudara-saudara, karena saya bicara mengenai Komnas, tadi saya juga komunikasi dengan teman-teman di Komnas HAM. Ya. Mungkin, ya, karena mereka besok katanya menunggu akan ada laporan ke Komnas HAM. Nah, saya belum tahu jam berapa itu akan terjadi. Tapi mudah-mudahan keterlibatan kita semua bisa menjaga proses ini. Nah, saudara terakhir, ya, saya hanya ingin menyampaikan, tadi Pak Aristot sudah mengatakan itu juga, TPN sudah bertemu dan melakukan kerja pendampingan terhadap korban. Ya, dan akan terus melakukan pendampingan ini dengan profesional. Tim TPN termasuk Deputi Hukum sudah berada di lapangan dan masih berada di sana. Kita bekerja sama dengan pihak TPD di daerah, ya, bertemu keluarga dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Ya. Dan tim TPN juga akan terus menyediakan pendampingan karena kita tidak ingin ada gangguan dalam penegakan proses hukum yang terjadi dalam kasus ini. Karena kasus ini sangat prinsipil, ya, sangat dilihat oleh publik. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kita sedang diawasi oleh publik, ya, dalam dan luar negeri. Jadi legal process is on trial. Ini yang saya mau bilang kepada teman-teman, bahwa dunia melihat kita. Ini adalah apa? Adalah peristiwa penting, ya, yang bisa menodai pemilu itu kalau ini tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Pak Firman mungkin bisa nambah. Selamat tahun baru. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Arsat, Mas Andika, Bang Todung, dan sebentar lagi Mas Bim dan Mas Kara. Ada 3 hal yang kami sampaikan dalam kesempatan ini dari perspektif kediplomataan hukum. Yang pertama adalah mengapa di tengah-tengah awal tahun baru ini TPN menyampaikan pernyataan resmi. Itu sesungguhnya adalah merefleksikan keinginan kuat dari kita semua untuk mempercepat kualitas penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini, pelanggaran yang bersifat kekerasan ini. Jadi itulah inti dari pesan moral politik hukum demokratik kenapa kita menggelar acara ini, yaitu berbasis pada sejumlah hal. Yang pertama adalah supaya transparan. Yang kedua, tingkat kredibilitas yang tinggi. Tadi Mas Andika sudah menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI dan kepada Kapolres Angkatan Darat. Itu awal modal untuk bisa menjaga kredibilitas penyelesaian ini. Yang ketiga, juga supaya proses percepatan menjadi penting untuk mengembalikan ulang kepercayaan publik terhadap kualitas proses pilpres kita. Jadi itu hal yang pertama, relasi antara, hubungan antara kenapa segera ini, karena kita ingin juga proses percepatan kualitas proses ini menjadi transparan, terbuka, kredibel, dan harapan publik kepada pilpres ini menjadi muncul kembali. Hal yang kedua adalah, memang menjadi kualitas pilpres ini menjadi penting, yaitu seluruh ekosistem penyelenggaraan pilpres ini harus berdasarkan demokratis, jurdil, adil, tanpa atau minus kekerasan, minus intimidasi, minus pelanggaran HAM, minus penyalahgunaan kekuasaan, minus penggunaan kekuasaan yang bukan kewenangannya tapi mencederai demokrasi. Ini kenapa menjadi penting? Karena pemilu adalah wujud proses sesungguhnya dari kedaulatan rakyat. Dan secara demokratik konstitusional negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Proses yang wujudnya adalah pilpres ini. Tadi Bang Todung, Mas Arsan menyampaikan betapa penting soal hak-hak politik, hak-hak konstitusional, hak-hak sosial, hak-hak sipil masyarakat untuk menggunakan seluruh energinya supaya demokrasi kita, supaya pilpres kita menjadi jurdil dan demokratis. Yang ketiga, yang terakhir, kami dari Kediputian Hukum tentu dipeterpaktis oleh TPN. Kami merawat ini, kami menjaga ini, kami mengawal ini
sekaligus juga kami mohon kepada pimpinan otoritatif di TNI dan TNI AD untuk sungguh-sungguh mempercepat ini, merawat ini, menjaga ini. Karena masyarakat ini juga sedang merawat, sedang menjaga, mengawal ini. Karena persoalan bukan hanya persoalan di Boyolali ansih, tapi persoalan bangsa, persoalan negara. Apalagi kita diliput oleh dunia internasional sebagai sebuah negara yang sebetulnya memasuki demokrasi kolonial. Tapi jikalau ada pencederaan pelanggaran HAM, maka kita bisa kembali menjadi sebuah negara yang tidak menunjukkan sisi-sisi demokratik. Jadi dari segi teknis kedeputian akan kami kawal ini, akan kami jaga betul, karena demi untuk pemilu yang demokratis, jurdil, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Soal pilpres itu instrumen, tapi hak rakyat itu sepenuhnya tidak boleh dikekang, tidak boleh dihalangi ekspresi. Karena yang punya pilpres itu sesungguhnya adalah rakyat. Karena subjek utama dari pilpres adalah sesungguhnya rakyat. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Itu pesan moral politik demokratis yang kuat yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekian dan terima kasih, Mas Karya. Terima kasih Pak Kades. Terakhir Pak Mungkas, Pak Mas Arya Bimo yang baru sembuh dari batuk. Monggo Mas. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan kebetulan saat kampanye Mas Ganjar atau Pak Ganjar Pranowo di Boyolali, itu saya ada di sana. Saya berbarengan di acara itu. Jadi suasana kemeriahan, ekspresi dari warga itu terlihat sekali dengan berbagai bentuk. Ekspresi-ekspresi inilah yang kemudian muncul berbagai variasi termasuk anak-anak muda. Jadi si Arif sama Andono ini umur masih sekitar 18 tahun. Jadi generasi Gen Z itu. Generasi yang pemilu itu seperti apa belum begitu paham. Pemilu ya mendukung itu harus dalam batas-batas seperti apa, itu juga mereka benar-benar original, bisa menggunakan trompet, bisa menggunakan pakaian, kaos, atribut dan macam-macam. Jadi saya melihat bahwa 7 korban yang paling parah adalah si Arif dan Ipon. Ipon ini yatim piatu, dia nggak punya bapak ibu. Yang 18 tahun ini nggak punya bapak ibu. Kalau Arif punya. Maka waktu kita cek, si Ipon ini orang tuanya adalah ketua RT. Ketua RT. Kebetulan di daerah Cibogos. Jadi kalau anak umur 18 tahun itu masih mentes lah ya. Masih hijau lah badannya, juga belum kekar. Mohon maaf, belum seperti Pak Andika yang bentuk badan itu kan. Jadi kalau ada aparat yang mukuli itu, dia tahu persis lah posisinya itu, kelas berat sama kelas nyamuknya masih di bawah lagi gitu. Jadi saya nggak habis pikir rasa getaran untuk mukuli itu seperti apa itu, rasa kemanusiaannya seperti apa, ini yang tidak bisa saya bayangkan. Kalau saya bentak saja dia pasti takut. Baru saya bentak aja takut, anak kecil-kecil kan ini. Ini yang muncul. Jadi saya melihat ini kekerasan yang begitu vulgar sekali, dipertontonkan dan di leverage ke seluruh media, bagaimana mereka keluar dari wilayah lapangan itu terus ke jalan besar langsung dipukuli. Itu sangat vulgar dan itu menimpa relawan dari Pak Ganjar yang tentu saja yang menolak cara kekerasan itu tidak hanya timnya Pak Ganjar, di Pak Ganjar Mahfud atau PDI Perjuangan atau P3, yang menolak cara kekerasan yang vulgar di saat itu adalah ekspresi demokrasi yang tentu kalau ada tadi disebutkan kesalahan-kesalahan secara hukum, aturan-aturan pengawas pemilu itu jelas ada. Yang menolak tidak hanya kader PDI Perjuangan, Perindo, Hanura dan P3 atau tim sukses kampanye
pusat dan daerah dengan cara itu, tapi hampir saya baca cukup mendapatkan penentangan yang kritis dari banyak pihak. Masyarakat civil society, apalagi komen-komen itu ya. Kalau lihat nyonyornya muka itu resistensi terhadap perlakuan yang semacam itu begitu luas. Artinya bahwa perlakuan semacam itu tidak disukai, tidak digendaki oleh masyarakat. Cara-cara bagaimana kekerasan yang diberikan pada pendukung Ganjar dan pendukung Pak Mahfud ini benar-benar rakyat tidak suka. Partai-partai politik juga tidak suka. Saya melihat bahwa penekanan-penekanan dengan cara ini itu merupakan keinginan bagaimana jangan sampai bentuk tekanan ini berakibat pada upaya-upaya terhadap hal yang menyangkut cara keinginan demokrasinya harus tegak. Jangan sampai penekanan semacam ini berakibat pada keinginan, kalau kemarin ada yang ngomong pesta-pesta itu menjadi tidak riang. Itu saya lihat dan saya melihat kalau gelombang penolakan perlawanan ini mulai dari baleho yang disobek, kemudian pengaturan pertemuan yang mulai beberapa caleg diikuti. Ini ada sesuatu yang mulai memunculkan resisten dari masyarakat. Saya sebut sekali lagi juga di Juwiring juga demikian. Juwiring malam kita pasang baliho Pak Ganjar Pranowo dan atribut partai, jam 1 dipasang, jam 3 hilang. Di waktu Pak Ganjar ada di sana. Ya, ini rangkaian, tidak bisa dilihat hanya sekedar pemukulan, tapi juga rangkaian sebelumnya menunjukkan adanya gelombang ketidaksukaan yang harus segera ini diredam secara bijaksana, secara hukum tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari cara pandang hukum. Saya dari cara pandang demokrasi tetap ingin melihat netralitas aparat yang terekspresi adalah dari oknum-oknum aparat supaya pemilu ini benar-benar ditegakkan dan berjalan secara damai. Berjalan secara damai itu merupakan suatu akibat dari jujur dan adil. Adilnya di sini adalah merupakan adilnya penegak aparat di dalam kontestasi pemilu. Ini yang bisa saya sampaikan. Masyarakat, rakyat sudah mulai cerdas. Rakyat mulai jeli. Rakyat mulai melihat, tuh tadi malam di Palang kok paginya hilang, cuma mau urusan izin saja kok ribet. Rakyat mulai cerdas, saya melihat, dan kalau ada hal yang tidak netral, ini bisa berakibat kegaduhan dan bisa sulit diredam. Maka untuk itu biarkan rakyat, biarkan pesta demokrasi ini menjadi hajatan publik, hajatan rakyat. Ya, penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu akan berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Kami peserta pemilu akan mengikutinya. Rakyat ini sudah sangat mampu menerima kemenangan maupun kekalahan dalam suatu kontestasi. Itu hal yang biasa. Sebaliknya rakyat pasti muak dan akan melawan, ya, campur tangan aparat kalau itu demi kemenangan salah satu pihak. Tapi kalau netralitas ini berjalan, ya, rakyat sudah terbiasa, sudah pilkada, pilgub, sudah terlatih 5 tahun ini untuk kalah dan menang. Yang tidak bisa diterima apabila ada campur tangan aparat yang memenangkan salah satu pihak. Ini yang saya katakan,
ini bahaya, ya. Ini bisa bikin gaduh. Sedangkan kita percaya, ya, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, intinya bahwa dia adalah abdi negara, bukan sekedar abdi pemerintah. Oleh karena itu, proses politik aparat diwajibkan di undang-undang harus bersikap netral, terutama institusi-institusi yang ada. Kalaupun ada, nih sekali lagi, kalaupun ada yang memiliki preferensi terhadap capres-capres tertentu, secara pribadi, namanya juga manusia, kita masih bisa paham, ya. Tetapi sekali lagi, di era demokrasi saat ini, ya, yang preferensi-preferensi ini haknya dibatasi selaku abdi negara, baik itu Polri dan TNI. Maka kami tetap minta untuk tidak ada hal-hal yang namanya ketidaknetralan institusi. Saya tidak mengerti apakah kasus di Boyolali ini merupakan akumulasi dari pencopotan baliho, dukungan aparat terhadap oknum aparat terhadap pemasangan-pemasangan beberapa baliho juga yang kami mengerti, ya kan? Saya katakan oknum aparat, karena institusi sudah menegaskan netralitasnya.